Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10, perkenalkan, saya Reni Hajira dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4B dengan NIM 2222190015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi ICT, media, dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Farid Ibnu Wahid, MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Dan untuk yang belum tahu, yuk kita simak videonya. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah teks baik berupa lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyajikan argumen atau alasan untuk mendukung pendapat. Dalam teks eksposisi, tidak ada paksaan untuk menerima atau meyakini paparan yang terdapat di dalamnya sebagai karya yang besar, tetapi hanya sekedar untuk memperluas pengetahuan. Nah, biasanya pada sebuah teks eksposisi yang terdapat pada bahan ajar bimbingan teknis bahasa Indonesia hendaknya menambahkan objek yang jelas tentang pendapatnya, seperti adanya alasan-alasan yang kuat untuk mendukung pendapatnya dan juga mempertahankan pendapatnya dari pandangan orang lain. Artinya, ketika seseorang sudah membuat teks eksposisi, orang tersebut harus mempertahankan argumennya dan tidak mudah dikalahkan oleh sanggahan dari orang lain. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa memahami definisi teks eksposisi? Jika sudah, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengenal ciri teks eksposisi. Yang pertama, ada bersifat non-fiksi atau ilmiah, yang artinya tidak ditulis dengan rekaan atau hayalan semata. Kemudian, bertujuan menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu. Bagian selanjutnya, berdasarkan fakta. Jadi, ketika kita menulis sebuah teks eksposisi, maka kita harus mendapatkan data-data terlebih dahulu untuk memperkuat argumen. Kemudian, tidak bermaksud mempengaruhi. Nah, bagian ini maksudnya adalah kita hanya sekadar untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman atau siapapun yang membutuhkan, tidak ada niatan untuk mempengaruhi. Yang terakhir, gaya tulisan bersifat informatif. Maksudnya adalah seperti kita memberitahu apa itu manfaat dari teks tersebut dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya ya, yaitu tentang struktur dan isi teks eksposisi. Poin pertama ada pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis biasanya berisi tentang pendapat atau prediksi sang penulis yang didasarkan pada sebuah fakta. Poin kedua, argumentasi. Argumentasi berisi tentang alasan penulis terkait pendapat yang disampaikan pada bagian tesis yang berisikan fakta-fakta yang dapat mendukung pendapat atau prediksi sang penulis. Poin selanjutnya yaitu penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang teks eksposisi berupa penguatan kembali pendapat penulis yang didukung oleh fakta dalam bagian argumentasi. Penegasan ulang terletak pada bagian akhir teks eksposisi dan biasanya berisi tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pendapat atau prediksi penulis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Poin yang pertama yaitu terdapat pronomina atau kata ganti, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona, kata ganti untuk orang, contohnya dia, Anda, kamu, aku, kita, dan lain sebagainya. Dan pronomina non-persona, kata ganti bukan untuk orang, contohnya ini, itu, sana, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, terdapat leksikal, yaitu nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan. Contohnya, percaya untuk bagian verba, percayai
bagian verba juga, kepercayaan bagian nomina, yakin bagian adjektif, meyakini bagian verba, keyakinan bagian nomina, optimis bagian adjektif, potensial bagian adjektif juga, dan berpotensi bagian verba. Poin yang ketiga, terdapat kata hubung atau konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi waktu seperti setelah, sebelum, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi gabungan, yakni dan, serta, dengan. Berikutnya konjungsi tujuan seperti agar, supaya, untuk. Selanjutnya konjungsi persyaratan, yakni kalau, jika, bila, asalkan, dan apabila. Selanjutnya konjungsi sebab seperti akibat, yakni karena, sehingga, sebab, akibat, dan akibatnya. Yang terakhir ada konjungsi pertenangan, yakni tetapi, akan tetapi, dan namun. Supaya teman-teman nggak ambigu nih, kayak gimana sih sebenarnya teks eksposisi ini? Jadi, saya akan memberikan satu contoh sebuah teks eksposisi, yaitu yang berjudul Manfaat Wortel. Saya bacakan ya. Wortel merupakan salah satu sayuran yang paling populer di dunia. Wortel sering dilibatkan dalam berbagai masakan seperti sup ayam ataupun salad. Wortel mengandung sekitar 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 1% abu, dan 0,2% lemak. Wortel kaya akan antioksidan, mineral, dan sejumlah nutrisi lainnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Sayuran wortel ini ternyata juga sangat nikmat jika dibuat jus. Manfaat jus wortel bagi kesehatan tubuh antara lain untuk menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, mencegah penyakit kanker, dan menghilangkan racun dalam tubuh. Selain dibuat jus, wortel juga berguna untuk obat tradisional ataupun ada beberapa manfaatnya, yaitu mengobati demam pada anak, menghilangkan nyeri haid, dan menyembuhkan luka bakar. Manfaat jus wortel yang paling utama adalah memberikan asupan vitamin A untuk tubuh, sehingga kesehatan mata dapat terjaga. Selain itu, manfaat wortel juga bisa digunakan sebagai obat tradisional seperti yang sudah disebutkan di atas. Nah, dari contoh ini, selain memberikan sebuah informasi bahwasanya sayuran wortel ini kaya akan vitamin, manfaat, dan juga bisa memberikan kebutuhan air yang yakni mengandung 88% air. Di paragraf yang paling akhir juga sudah disebutkan ulang manfaat wortel, yakni digunakan untuk obat tradisional. Di sini sudah jelas bahwa bagian akhir sudah ada pengulangan atau penegasan ulang manfaat yang terdapat pada sayuran wortel ini untuk menguatkan argumen si penulis. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola pengembangan teks eksposisi sebab akibat, yakni teks eksposisi yang menguraikan sesuatu dengan cara dijelaskan dalam bentuk hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Poin berikutnya yakni eksposisi ilustrasi adalah sebuah teks eksposisi yang menggunakan penjelasan tambahan untuk memperjelas paparan lainnya. Dan yang terakhir ini ada eksposisi umum, khusus atau khusus umum. Eksposisi umum khusus atau khusus umum adalah paragraf eksposisi yang dimulai dengan menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menjelaskannya dengan kalimat-kalimat pendukung yang lebih khusus, dan sebaliknya untuk khusus umum. Setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu teks eksposisi, kemudian ada struktur dan isi teks eksposisi, mengenal ciri bahasa teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi,
atau ciri-ciri teks eksposisi dan juga pola pengembangan eksposisi, maka selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah yang pertama ada menentukan topik ataupun tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik atau tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan. Dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan lain sebagainya. Menentukan topik atau tema merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan menulis. Topik atau tema dijadikan dasar atau landasan untuk mengembangkan gagasan. Dari gagasan kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, pilihlah tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari agar tulisan kita ketika menulis sebuah teks eksposisi akan lebih bermanfaat bagi pembaca. Poin kedua, yakni menentukan tujuan teks. Pada saat menentukan tujuan, ada baiknya Anda juga mengaitkan dengan tema yang telah dipilih. Misalnya, tujuan memaparkan kepada pembaca tentang olahraga sepak bola, judulnya itu Timnas Senior PSSI Kudu Belajar ke Timnas U19. Itu contohnya ya, teman-teman. Poin ketiga yakni mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui studi pustaka, baca beberapa referensi, ataupun melalui wawancara. Langkah selanjutnya, yakni langkah keempat, adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan berisi gambaran tentang tema, judul, gagasan inti, dan gagasan penjelas teks. Kerangka teks berfungsi sebagai penuntun agar teks tidak keluar dari pokok pembahasan. Selain itu, kerangka teks juga bertujuan agar gagasan dapat tertuang secara runtut. Langkah yang terakhir, yakni mengembangkan kerangka karangan. Setelah menyusun kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi yang tentunya bermanfaat bagi pembaca. Teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskan sedikitnya tentang sebuah teks eksposisi, mulai dari definisi, ciri-ciri, atau tentang unsur kebahasaannya. Apabila terdapat sebuah kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk dimaklumi sebab saya masih dalam tahap belajar, dan apabila ada kelebihan, semoga bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.